Bertobatnya Sang Mafia, episode 63. Mendengar suara tembakan, Leon benar-benar merasa sangat terkejut. Dan saat melihat ke arah sampingnya, dia sudah melihat keadaan Mommy yang sudah tertembak. "Mom!" teriak Leon sambil berjalan menuju ke arah Mommy-nya, begitu juga dengan semua orang. "Mom, kenapa kamu melakukan semua ini?" Leon tampak memapat tubuh Mommy-nya yang saat ini tengah berlumuran darah. "Leon, aku benar-benar minta maaf padamu dan juga Aisyah. Saat itu aku benar-benar tidak ingin melihat kamu berada dalam masalah. Karena Dion berusaha untuk mengancam dan menaruh bom itu di tubuhmu. Aku sudah pernah meninggalkan kamu dan membuat hidup kamu menderita. Dan sekarang biarkan aku menembus semua kesalahan ini padamu." Uhuk-uhuk. "Mom, jangan mengatakan apapun. Kau akan sembuh, setelah ini kita akan pergi ke rumah sakit." "Tidak Leon, hidupku sudah tidak lama lagi. Lagian aku juga benar-benar sudah lelah berada di dunia ini. Sekarang aku ingin hidup damai, maafkan aku Mommy Leon." Kata-kata terakhir Mommy Leon sampai akhirnya dia pun meninggal dunia. "Mom!" teriak Leon. Saat ini Leon benar-benar merasa sangat marah kepada Dion. Dan sekarang Dion sudah dilumpuhkan oleh para teman Abah. Leon mengambil sebuah pistol dan menodongkan pistol itu ke kepala Dion. "Kau benar-benar manusia yang tidak memiliki hati. Kau melakukan segala cara agar kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Bahkan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi sekarang aku ingin kau menebus semua kesalahanmu itu pada orang yang harus kehilangan nyawanya karena ambisimu Dion," kata Leon dengan amarah di dalam hatinya. "Sayang, jangan lakukan itu." Aisyah masih berusaha untuk mencegah Leon agar dia tidak membunuh Dion. "Hahaha, jikapun sekarang aku mati, aku tidak akan menyesal Leon. Karena meskipun kau hidup kau sama sekali tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kau telah kehilangan orang yang kau sayangi. Dan aku sangat puas atas semua itu. Lihatlah istrimu sekarang. Dia akan mati bersama denganku. Dan kau akan tinggal di sini seorang diri, hahaha." Tawa Dion dengan mengejek Leon yang saat ini benar-benar merasa marah terhadap Dion. Leon menembak kedua kaki Dion. Saat ini Dion benar-benar merasa sangat kesakitan saat Leon menembak kakinya. "Kau pikir aku akan membunuh kamu? Tidak, kau harus ikut menderita denganku. Aku akan membuat kedua kakimu diamputasi dan kau menjadi lumpuh. Saat itu juga kau hidup. Tapi kau seperti orang mati yang tidak memiliki alasan untuk hidup dengan keadaanmu seperti ini. Aku akan membuat hidupmu lebih menderita dari kematian. Dan setelah itu kau akan ikut merasakan apa yang aku rasakan Dion." Leon benar-benar memiliki rencana lain terhadap Dion. Dan Dion cukup terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Leon padanya. "Tidak. Leon, kau sebaiknya bunuh saja aku. Aku benar-benar tidak ingin hidup dalam keadaan cacat seperti ini. Cepat tembak aku Leon," ucap Dion dengan meminta Leon untuk menembak mati dirinya. Karena dia benar-benar tidak mau hidup dalam keadaan cacat seperti ini. Leon hanya tersenyum sinis saat mendengar apa yang dikatakan oleh Dion. Dia benar-benar sangat puas saat mendengar nada putus asa dari Dion. "Kalian berdua, cepat bawa dia ke rumah sakit. Dan biarkan dokter mengamputasi kedua tangan juga kakinya."
Aku ingin dia merasakan kehidupan yang menderita. Dan semua ini adalah hukuman dari apa yang telah kamu perbuat, Dion. Ucap Leon dengan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Dion ke rumah sakit. Tidak. Leon, cepat bunuh aku. Aku benar-benar tidak ingin hidup dengan keadaan cacat seperti ini. Teriak Dion dengan memohon kepada Leon. Tapi Leon sama sekali tidak mendengarkan apa yang diinginkan oleh Dion. Dan saat ini anak buah Leon pun membawa Dion ke rumah sakit sesuai dengan perintah Leon. Saat ini Anne masih berusaha untuk melepaskan bom itu dari tubuh Aisyah. Dan setelah menyelesaikan Dion, kini Leon pun kembali untuk membantu Anne untuk menyelamatkan Aisyah. Bagaimana, Anne? Tanya Leon dengan wajah khawatirnya. Sebentar lagi pasti bisa, Tuan. Jawab Anne dengan berusaha keras untuk melepaskan bom itu dari tubuh Aisyah. Dion benar-benar lelaki yang sangat cerdik. Dia bahkan melilitkan kabel pada tubuh Aisyah. Dan jika mereka salah memotong, maka bom itu akan meledak. Saat ini Leon melihat ke arah waktu bom tersebut dan hanya tinggal 7 menit lagi. Saya berhasil, Tuan. Ucap Anne dengan perasaan bahagia. Saat dia akhirnya berhasil melepaskan bom itu. Syukur Alhamdulillah, Aisyah. Leon langsung memeluk Aisyah dengan wajah bahagianya. Akhirnya kau selamat, sayang. Lia, aku selamat. Jawab Aisyah dengan perasaan bahagia. Saat ini Anne masih berusaha untuk memotong salah satu kabel agar bom itu bisa mati. Tapi Anne malah salah memotong dan membuat waktu dari bom itu menjadi semakin cepat. Sial. Aku salah memotong kabel. Ucap Anne dengan berusaha kembali untuk mencari kabel bom tersebut. Semua orang melihat waktu dari bom tersebut semakin cepat. Membuat semua orang merasa panik, bahkan beberapa anak buah Leon juga sudah keluar dari ruangan tersebut. Tidak. Kita sudah tidak memiliki waktu lagi. Aku harus membawa bom ini ke sebuah tempat yang jauh dari permukiman warga. Meskipun markas ini berada di dalam hutan, tapi ini cukup dekat dengan pemukiman warga. Jadi kita tidak bisa mengambil resiko dengan nyawa para warga. Abah, aku akan pergi membawa bom ini untuk menjauh dari pemukiman warga. Aku mohon tolong jaga Aisyah untukku, Abah. Pinta Leon kepada sang abah. Tidak, aku yang akan membawa bom ini. Kau yang harus menjaga Aisyah. Abah tampak menolak permintaan Leon. Tidak, Abah, akulah yang membuat kalian semua dalam bahaya. Jadi aku akan bertanggung jawab atas semua masalah ini. Abah, aku tidak memiliki banyak waktu, aku harus pergi. Ucap Leon sambil membawa bom itu dan memasukkannya ke dalam tas ransel miliknya. Aisyah, aku harus pergi. Tidak, aku mau ikut bersama dengan kamu, Hiks. Tidak, Aisyah, aku tidak bisa mengambil resiko sebesar itu. Apalagi saat ini kamu sedang hamil. Percaya padaku, bahwa aku akan kembali bersama kamu. Dan setelah ini kita akan hidup bahagia. Aku pergi dulu. Ucap Leon lalu mencium kening Aisyah. Dan saat itu juga Leon pun membawa bom itu agar menjauh dari tempat tersebut. Saat ini Leon menaiki sebuah sepeda motor dan membawa bom itu ke sebuah tebing yang berada di atas gunung tersebut. Leon mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Dia melihat ke arah bom tersebut, hanya tinggal waktu 3 menit dan bom tersebut akan meledak.
Sial. Aku tidak memiliki cukup banyak waktu. Ucap Leon lalu masuk ke setiap hutan. Dan di saat waktunya sudah hampir habis. Saat itu juga Leon tidak memiliki pilihan lain. Dan membuang tas yang berisi bom tersebut ke dalam laut. Tapi karena laju sepeda motornya yang terlalu tinggi, membuat Leon tidak bisa berhenti tepat waktu. Dan dia akhirnya ikut tercebur ke dalam laut tersebut dengan sepeda motornya. Leon yang tenggelam pun memejamkan matanya. Dan dia kembali teringat akan kejadian saat bersama dengan Aisyah. Aisyah, maafkan aku karena tidak bisa menepati janjiku. Gumam Leon lalu dia pun memejamkan matanya dan tidak sadarkan diri. Saat ini Abah dan juga Aisyah yang menunggu kedatangan Leon pun cukup khawatir. Karena sudah 1 jam lebih Leon belum kembali juga. Abah, kenapa suami aku belum kembali? Kenapa dia sangat lama? Tanya Aisyah dengan wajah khawatirnya saat dia belum melihat kedatangan Leon sejak tadi. Aisyah, kamu harus tenang dulu. Mungkin saat ini Leon sedang berada di jalan untuk menuju ke sini. Kau tenang dulu ya. Jawab si Abah dengan berusaha untuk menenangkan Aisyah. Yang saat ini tampak terlihat sangat khawatir dengan keadaan Leon. Tapi Abah, entah mengapa perasaan Aisyah tidak enak. Aisyah seperti merasakan bahwa terjadi sesuatu kepada suamiku. Abah, aku mohon, ayo kita pergi menyusul suami aku. Aku benar-benar sangat khawatir Abah. Ucap Aisyah dengan meminta kepada sang Abah untuk menyusul Leon karena saat ini hatinya benar-benar tidak tenang. Saat ini Abah pun melihat ke semua orang yang berada di sana untuk meminta pendapat mereka. Bagaimana? Apakah kita akan pergi menyusul Leon? Sebaiknya saya saja yang pergi untuk menyusul Tuan, jawab Hans dengan menawarkan dirinya untuk menyusul Leon. Tidak. Aku tidak mau menunggu lagi. Aku ingin pergi untuk menemui suamiku, aku mohon. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kita semua pergi untuk mencari Leon bersama-sama. Jawab si Abah lalu saat itu juga mereka pun pergi bersama untuk mencari keberadaan Leon. Saat ini mereka pun berusaha mencari jejak Leon. Dari sebuah jejak sepeda motor yang dipakai Leon tadi. Dan setelah setengah jam lebih mereka mencari jejak sepeda motor milik Leon. Kini mereka berhenti di sebuah atas tebing. Dan dari jejak tersebut mereka bisa melihat bahwa itu menuju ke bawah tebing. Abah, kenapa ini menuju ke bawah tebing? Tanya Aisyah dengan wajah paniknya saat dia melihat jejak sepeda motor milik Leon. Semua orang yang berada di tempat itu menjadi panik dan berusaha untuk mencari Leon di segala sisi. Tuan, Hans tampak ketakutan saat dia melihat bahwa di bawah tebing ada serpihan bom tadi. Hans dan juga semua orang melihat dari atas tebing tersebut. Dan mulai berpikir bahwa Leon jatuh dari atas tebing ini. Suamiku. Abah, kenapa dia tidak ada di sini? Kemana dia Abah? Kini Aisyah menangis histeris saat dia melihat serpihan bom itu. Semua orang saat ini saling tatap. Abah memberikan kode kepada Hans untuk mencari Leon di bawah sana. Hans, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Ucap Abah dengan ekspresi wajah serius. Saya mengerti Abah. Jawab Hans dengan perasaan takut. Dan saat ini semua orang pun berada di bawah tebing tersebut untuk mencari Leon. Setelah beberapa jam,
Akhirnya Hans yang meminta bantuan tim SAR pun akhirnya menemukan sepeda motor yang digunakan oleh Leon. Tubuh Aisyah mulai bergetar hebat, dia mulai ketakutan bahwa dia akan kehilangan Leon. Air mata terus mengalir di pipinya, Aisyah berusaha untuk berpikir positif. Bahwa itu hanya sepeda motornya saja yang jatuh ke jurang. Aisyah, kau harus tenang. Mungkin saja itu hanya motornya saja yang jatuh dan suami kamu pasti selamat. Iya, dia selamat Aisyah. Gumam Aisyah di dalam hatinya. Dengan berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri bahwa saat ini Leon selamat. Setelah beberapa menit kemudian, Hans dan juga beberapa anak buahnya yang ikut mencari keberadaan Leon pun mengangkat sebuah mayat. Hans tampak menundukkan kepalanya seraya terlihat sedih. Pikiran Aisyah semakin kacau. Hans? Kini Abah tampak meminta penjelasan dari Hans bahwa siapa mayat yang dia bawa. Abah, dia Tuan Leon. Jawab Hans, lalu saat itu juga dia pun menangis. Karena tidak menyangka bahwa mayat yang dia temukan adalah Leon. Semua orang yang berada di sana sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Hans. Semua orang menatap tidak percaya bahwa mayat itu adalah mayat Leon. Aisyah yang saat ini berada di sampingnya pun langsung luruh dengan pikiran kosong. Saat Hans mengatakan bahwa mayat itu adalah suaminya, membuat Aisyah tidak memiliki tenaga untuk menopang tubuhnya. Tidak mungkin, dia bukan suamiku. Suamiku masih hidup, kalian pasti salah. Ucap Aisyah dengan tidak mempercayai bahwa itu adalah mayat suaminya. Aisyah, kau harus tenang nak. Ingat, saat ini kamu sedang hamil. Ucap Umi Aisyah yang saat ini memeluk Aisyah dengan berusaha untuk menguatkan dia. Tenang. Bagaimana Aisyah bisa tenang Umi? Saat mereka mengatakan bahwa mayat itu adalah mayat milik suami Aisyah. Aisyah tampak menangis histeris. Saat mereka mengatakan bahwa itu adalah mayat Leon. Saat ini Abah pun melihat mayat itu. Dan saat itu juga Abah cukup terkejut dengan keadaan wajah dari mayat itu yang cukup hancur. Bahkan saat ini mereka sama sekali tidak bisa mengenali wajah tersebut. Astaghfirullahalazim ya Allah. Gumam Abah dengan wajah terkejut saat melihat keadaan mayat tersebut. Saat ini Abah yang berusaha untuk mencari tahu tentang ciri-ciri tubuh Leon, pun menemukan sebuah cincin pernikahan yang masih melekat di jari manis Leon. Abah juga melihat luka di badan Leon yang dia dapatkan dari perbuatan Dion. Tubuh Abah juga langsung melemas. Saat dia melihat ciri-ciri dari tubuh mayat itu yang sama persis dengan Leon. Dan baju yang terakhir kali dipakai oleh mayat tersebut adalah milik Leon. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa mayat ini adalah mayat Leon? Leon tidak mungkin meninggal. Ucap Abah dengan keadaan shock saat dia melihat mayat tersebut. Tuan, sepertinya ini memang Tuan Leon. Karena dari ciri-ciri yang kami temukan sama persis dengan Tuan Leon. Mungkin dia terjatuh dari atas tebing dan tubuhnya terkena bom yang dia bawa. Sehingga membuat tubuh Tuan Leon sedikit hancur seperti ini. Ucap Ketua Tim SAR yang saat itu menjelaskan tentang kejadian yang terjadi kepada Leon. Abah berusaha untuk berdiri, dan dia pun mengambil cincin milik Leon. Lalu Abah pun berjalan menuju ke arah Aisyah, yang saat ini tengah menangis di pelukan istrinya. Aisyah, kau harus sabar ya nak.
Ucap Abah lalu memberikan cincin pernikahan mereka berdua kepada Aisyah. Saat melihat cincin pernikahan itu, Aisyah memegang dadanya yang terasa semakin sesak. Dan di detik kemudian secara perlahan pandangan Aisyah menjadi kabur dan dia pun pingsan. Aisyah! Teriak Abah dan juga Umi yang saat sangat khawatir dengan keadaan Aisyah yang tidak sadarkan diri. Malam hari pun kembali menyapa. Saat ini Aisyah mulai mengerjapkan kedua matanya. Dia menatap sekeliling ruangan tersebut. Yang dia pasti ketahui bahwa ruangan tersebut adalah rumah sakit. Saat ini Aisyah melihat tangannya yang sedang dipasang selang infus. Umi. Panggil Aisyah kepada sang Umi yang saat ini berada di sampingnya yang tengah tertidur. Mendengar ada seseorang yang memanggilnya, Umi pun langsung tersadar dan melihat ke arah Aisyah yang saat ini memanggil dirinya. Aisyah, kau sudah sadar nak? Umi langsung menghampiri Aisyah yang saat ini menatap ke arahnya. Tiba-tiba air mata Aisyah kembali tumpah. Dia menatap ke arah sang uminya yang saat ini berada di depannya. Umi, di mana suami Aisyah? Kenapa dia tidak datang untuk menemani Aisyah? Tanya Aisyah sambil mencari keberadaan Leon. Umi menahan air matanya agar tidak jatuh. Dia benar-benar tidak tega saat melihat anaknya yang saat ini terlihat sangat hancur. Umi, Aisyah tadi bermimpi sangat panjang. Aisyah bermimpi bahwa suami Aisyah pergi meninggalkan Aisyah untuk selama-lamanya. Aisyah tidak siap untuk itu. Dan saat Aisyah membuka mata ternyata itu semua hanya mimpi. Aisyah sangat merasa bersyukur ternyata semua itu hanya mimpi. Ucap Aisyah dengan bercerita kepada uminya sambil menghapus air matanya. Mendengar cerita dari sang anak. Sungguh hati ibu mana yang tega melihat keadaan anaknya seperti ini. Umi pun langsung memeluk Aisyah, dengan menangis di pelukan Aisyah. Saat ini dia benar-benar tidak bisa untuk menahan dirinya agar tidak menangis. Aisyah, Umi mohon jangan seperti ini. Kau harus mengikhlaskan kepergian suamimu. Biarkan dia tenang di alam sana nak. Ucap Umi dengan mengatakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aisyah menjadi terdiam dan kembali menangis. Sungguh saat ini rasanya Aisyah tidak memiliki alasan untuk dia tetap hidup di dunia ini saat belahan jiwanya telah pergi. Kau harus kuat nak. Ingat bahwa saat ini kau memiliki anak yang harus kau jaga. Kau harus kuat untuk anakmu. Tapi Umi, apakah Aisyah sanggup menjalani kehidupan ini? Kau pasti bisa nak. Dan kami semua yang akan terus bersama dengan kamu apapun yang terjadi. Jawab Umi Aisyah sambil memeluknya erat. Waktu berjalan begitu cepat, saat ini Aisyah tengah berada di kuburan Leon sambil menabur bunga di kuburan. Sayang, bagaimana kabarmu di sana? Apakah sekarang kamu bahagia? Aku harap kau mendapatkan tempat terindah di sisi Allah. Kau tahu bahwa saat ini kandunganku sudah memasuki usia 4 bulan. Dia sudah mulai bergerak. Aku sangat bahagia akan itu, meskipun kau tidak datang untuk menemani masa-masa kehamilanku ini. Tapi aku akan selalu datang untuk bercerita padamu. Sayang, kau tahu bahwa sebenarnya aku masih tidak percaya bahwa kau sudah meninggal. Aku seperti merasa bahwa kau berada di suatu tempat. Dan saat ini juga sangat merindukan aku. Ucap Aisyah dengan bercerita tentang apa yang saat ini dia rasakan.
Dan Aisyah pun kembali menangis saat dia mengingat bagaimana kenangan dengan Leon. Waktu pun berjalan begitu cepat, sudah 6 tahun lamanya sejak kematian Leon. Aisyah mulai membuka lembaran baru dengan sang anak. Meskipun sebenarnya dia masih tidak mempercayai bahwa suaminya sudah meninggal. Raihan, panggil Aisyah kepada anaknya yang sudah berumur 5 tahun. Lia Uma. Jawab Raihan dengan berlari menuju ke arah Aisyah yang saat ini memanggil dirinya. Raihan Jamal Zakaria, dia adalah nama yang dia berikan kepada anaknya. Raihan yang memiliki wajah tampan membuat dia mengingat wajah suaminya. Karena wajah Raihan sama persis dengan Leon. Dan saat merindukan Leon, maka dia akan menatap wajah sang anak. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.